Ya, barusan Pak John telah menyampaikan, mendeskripsikan bagaimana kita menjadi orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan visi dari tinjauan secara rohani, dari tinjauan calling, panggilan dari Tuhan. Saya akan masuk mempersiapkan FGB Men dari peninjauan karakter. Kita pernah diberikan satu bahan pada periode yang lalu 3C ya, calling, karakter, kompetensi. Nah, callingnya sudah disinggung Pak John, saya ingin masuk kepada karakter. Nah, untuk meningkatkan karakter supaya kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi FGB Men yang siap melaksanakan visi, itu dari kantor nasional itu sudah menyiapkan 4 tahun program, yaitu program akselerasi. Ya. Tahun pertama dinamakan program akselerasi level up. Nah, tahun ini adalah team up. Ya. Nanti tahun depan itu power up, tahun terakhir 2028 itu value up. Ya. Nah, kita langsung bahas ini, tapi kita singgung sedikit aja mengenai level up ini. Logikanya adalah sebelum kita menjadi prepare people, orang yang siap untuk menjangkau jiwa-jiwa, nomor satu kita harus juga meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan karakter kita secara pribadi demi pribadi. Ya, kalau kita bisa meningkatkan karakter pribadi kita, maka kapasitas kita untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian visi itu akan lebih besar. Siapa yang akan bersedia dijangkau oleh kita kalau kita tidak mencerminkan satu karakter yang baik? Maka setiap usaha kita akan putus di tengah. Ya, dia mau jangkau saya dengar kok dia juga begitu, selesai kita. Jadi nomor satu adalah perbaiki pribadi kita sendiri. Itu sebenarnya inti daripada tahun kemarin level up. Nah, nanti tahun ini adalah team up. Ya. Level up kita sudah meningkatkan diri sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa berhubungan baik, memperbaiki relasi kita dengan orang lain, percuma. Kita menjadi orang yang sombong sendirian, sehingga orang pun tidak mau dijangkau oleh kita. Nah, justru setelah kita meningkatkan diri kita sendiri, jangan jadi Superman, tapi jadilah super team. Ayo kita tingkatkan kemampuan kita. Ya. Nah, itu yang namanya team up. Tahun depan, ini belum tahu seperti apa konsepnya, tapi intinya power up itu setelah kita memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, terus diperdalam, terus dipertajam, terus kapasitas kita diperbesar. Baru kita kemampuan kita, kapasitas kita menjangkau jiwa menjadi lebih besar. Kontribusi kita supaya mewujudkan visi menjadi lebih besar. Nah, setelah itu baru kita siap, sangat siap. Di tahun ke sekarang pun sudah siap, tapi dengan adanya program akselerasi, dipercepat terus hingga menjadi kita yang punya kapasitas luar biasa. Itu di tahun keempat, tahun terakhir dari periode saat ini, itu adalah kita menjadi berbuah. Nah, itu yang dinamakan kita mendatangkan value, kita mendatangkan manfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bisnis kita.
bagi FGB MFI yang ujung-ujungnya menciptakan, mewujudkan visi tadi. Ini kira-kira 4 tahun program akselerasi itu seperti itu. Level up itu mungkin saya ambil satu aja, ya. Di level up itu yang ditonjolkan adalah bagaimana kita diminta ini memiliki karakter fast, ya, faithful, setia, accountable, submissive, dan transparent. Apa itu? Sebenarnya gampang. Penjabarannya gampang. Istilahnya begini. Sorry kalau vulgar. Kalau kita mati, kira-kira orang lain ingin mengingat kita itu seperti orang yang apa? Kalau kita pedagang, kalau kita bisnis, kira-kira supplier kita ingin mengingat kita sebagai customer yang seperti apa? Ya. Kalau kita selesai tutup toko atau meninggal, kira-kira customer kita menganggap kita seperti apa? Itu aja. Nah, ini hanya sebagai salah satu alat kalau kita mau memiliki legacy, memiliki satu image yang baik. Nah, kita harus nomor satu ini punya faithfulness, punya satu kesetiaan, ya. Jadi kesetiaan di dalam pelayanan itu kita tidak hanya kepada hal-hal yang besar kita setia, tapi juga pada hal-hal yang kecil. Di dalam bisnis kita faithfulness itu kalau kita sudah memiliki satu komitmen, kita harus tetap setia menyelesaikan komitmen kita. Kalau kita diberikan oleh supplier harus bayar dalam waktu 45 hari, kita harus punya kesetiaan, kita bayar tepat waktu. Dengan demikian, supplier itu akan menganggap orang ini bisa dipercaya. Orang ini punya kesetiaan terhadap komitmennya. Orang ini punya nilai-nilai yang baik. Ya. Nah, yang kedua, accountable. Accountable itu adalah seperti apa? Yang gampangnya itu accountable, kita bisa mempertanggungjawabkan semua tindakan kita. Kalau orang tanya, saya diberi, katakan oleh bos, ini ada anggaran. Lakukan ini untuk meningkatkan marketing kita. Kemudian 3 bulan lagi ditanya, kamu sudah menghabiskan sekian M. Apa pertanggungjawabannya? Kenapa menghabiskan sekian? Apa hasilnya? Saya bisa jawab. Semua jelas. Semua transparan. Itu adalah bentuk daripada integriti saya. Sama seperti kalau kita punya hutang kepada supplier, kita selesaikan. Itu bentuk daripada kita bisa dipercaya, kita bisa diandalkan. Sehingga dengan demikian, kalau ada program-program dari supplier, ini saya kasih kamu yang supaya bisa dapat tambahan keuntungan. Tapi kamu harus lakukan ini. Bisa enggak? Bisa. Berapa lama kamu bisa? 6 bulan. 6 bulan selesai. Dan semuanya sesuai dengan komitmen yang kita kasih. Itu adalah bentuk daripada kita bisa diandalkan. Kita accountable. Dan kita bisa pertanggungjawabkan hasil daripada kita. Nah, yang ketiga submissive. Submissive itu kita mengikuti peraturan, hierarki, kita mengikuti hierarki yang lebih tinggi. Ya. Karena kalau tidak, organisasi ini akan kacau. Kalau masing-masing ingin menjadi raja kecil, sama di perusahaan juga sama. Ya. Kalau di perusahaan itu banyak raja kecil, kacau kita. Nggak bisa, jalannya perusahaan itu nggak bisa efektif.
Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Dan bagi kita anak Tuhan, kita tahu untuk bisa submisif, kita harus punya karakter Kristus. Yaitu kita harus punya kerendahan hati. Hanya kerendahan hati yang bisa menyelesaikan segalanya. Ya. Tanpa kerendahan hati, masing-masing punya pendapat sendiri. Walaupun benar, masing-masing merasa benar, ujung-ujungnya ribut. Ya, jadi coba brothers, kita punya kerendahan hati dan lemah lembut. Ya, di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Lemah lembut rendah hati itu artinya Yesus tidak akan terus mengkritik kita. Yesus tidak akan menuduh kita. Yesus tidak akan bilang, "Gue udah bilang sama lu gak denger sih, salah lu." Gitu, kira-kira gitu ya. Yesus tidak begitu. Tangannya selalu terbuka. Ayo, kenapa demikian? Yuk balik lagi yuk. Balik lagi ke saya, tangan saya terbuka. Ya. Nah itu syarat untuk menjadi submisif. Transparent. Transparent itu terbuka ya. Setiap kali kita bicara, itu apa yang kita omongin, apa yang kita janji, sikap kita itu memang mencerminkan ketulusan hati kita. Tidak ada satu yang namanya hidden agenda. Sesuatu keinginan, maksud terselubung. Di depan baik, tapi di belakang sebetulnya ada maksud terselubung. Ya, itu bahaya. Dan sekali terbongkar, maka tidak akan ada orang yang mau berbicara dengan Anda lagi. Ya. Bisa kita adalah usahawan, tidak ada supplier yang mau urusan sama kita lagi, tidak ada lagi customer yang mau urusan kita lagi, dianggapnya kita itu tidak punya integrity. Karena keterbukaan kita, transparansi itu adalah cerminan daripada integrity kita. Di dalam dagang, di dalam bisnis, integrity adalah nomor 1. Ya. Nah kira-kira ini yang diajarkan di dalam level up. Ada yang lain juga ya, tapi kita lewatin dulu karena waktunya tidak cukup. Kita langsung masuk aja ke team up. Nah, team up ini, kita masuk team up ini seperti yang saya sampaikan, setelah kita pribadi itu, karakter kita terlihat bagus, jangan bagus sendirian. Nggak ada gunanya juga, nggak menghasilkan kalau sendirian aja. Kalau sendirian udah bagus tapi orang lain nggak mau dekat sama kita, sama aja. Jadi kita juga harus memperbaiki relasi kita dengan orang lain. Punya kerendahan hati, ayo sama-sama. Nah yang pertama adalah kita harus, jangan tiba-tiba itu kita minta harus dimengerti saya. Pokoknya dengerin saya. Kamu harus ngerti saya, maksud saya apa. Ya. Saya ini yang paling, saya udah buktikan saya itu yang paling baik. Pokoknya kamu semua ini ikutin saya, kamu harus ngerti apa yang saya mau. Nah, itu artinya kita itu tidak membangun relasi. Di dalam poin nomor 1 dikatakan sebelum kita menuntut orang ngerti tentang kita sendiri harus ngerti tentang dia. Jadi ada 2 jalur, 2 arah. Sehingga dengan demikian tidak ada kata-kata yang mengatakan pokoknya nggak ada. Nah itu akan membangun satu atmosfer hubungan yang positif. Satu atmosfer yang mengatakan ayo, kenapa sih kamu melakukan itu? Saya pingin dengar
Barangkali Anda yang benar, saya yang salah. Nah, tapi Anda juga dengerin nanti setelah saya ngerti kamu juga dengerin ya pendapat saya. Terus kita cari solusi yang sama-sama yang lebih baik mungkin. Nah, itu akan membangun satu atmosfer di dalam segala kasus, di dalam satu masalah yang kita hadapi, ada atmosfer, yuk kita cari solusinya bersama. Nah itu kita harus bangun relasi itu. Nah sehingga dengan demikian, kalau itu terjadi, maka di dalam suasana chapter, itu akan terjadi satu suasana yang punya strong fellowship, seperti keluarga. Jadi nanti kalau chapternya mengadakan outreach, kalau di Tomang chapter seminggu sekali, nanti anggotanya bilang, Pak Heri, mendingan seminggu kita 3 kali yuk. Cakep ya. Karena nunggunya lama tuh. Saya kalau datang ke chapter, rasanya pulang itu selalu happy. Selalu ketemu dengan keluarga besar. Saya bisa mendengar pendapat orang lain bisa menghargai saya juga. Ada satu unsur saling menghargai. Wah, ini luar biasa. Nah, itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, itu harus win-win, harus sama-sama menang ya. Yang simpelnya ngomongnya adalah jangan mau menang sendiri. Ya. Harus kita itu segala sesuatu harus, kalau kita mau menang, maka teman saya juga harus menang. Kalau sama-sama menang, tidak ada yang kalah, maka hubungan kita itu akan long term. Orang akan dekat dengan kita. Nah, bagi kita yang di bisnis, saat ini itu saat-saat yang sangat penting untuk menciptakan suasana win-win sehingga siapapun ingin berdagang dengan kita. Karena dia tahu bahwa dagang dengan kita itu dia tidak akan dirugikan. Memang kita harus untung, tapi dia juga nggak bakal dirugikan. Dan kita terhadap customer juga harus demikian. Dalam keadaan sekarang di mana dagang mulai sepi, mulai lesu, customer itu akan cenderung mencari supplier kemana-mana. Semakin itu terjadi, maka omset kita semakin turun. Omset kita semakin turun, maka cash flow kita akan semakin kecil. Cash flow kita makin kecil, satu hari kita tidak punya duit untuk bayar macam-macam. Itu the end of the world. Jadi harus ada win-win. Tunjukkan bahwa filosofi saya berhubungan dengan bapak dan ibu adalah win-win. Sehingga kalau ada apa-apa pun yang dicari oleh mereka adalah kita dulu. Lebih baik sama dia dah. Kita nggak akan rugi. Kemudian supaya kita hubungannya baik, biarin dia juga kasih untung. Nah kita akan dicari. Dan customer kita tidak akan lari kemana-mana. Sehingga di dalam situasi sulit pun tetap omset kita terjaga. Walaupun mungkin omset pasti turun, tapi omset kita terjaga. Tidak akan sampai kita bingung, kok hari ini nggak ada yang datang ya? Hari ini nggak ada transaksi ya? Itu nggak terjadi. Karena kita tidak kehilangan satu customer pun. Nah ini kira win-win itu. Ya, sehingga dengan win-win itu, maka kita menjaga adanya satu long term relationship, satu hubungan yang sangat panjang. Dan kemudian kita juga di dalam chapter itu juga kita bisa menciptakan satu strong fellowship. Nah, kembali ke team up dulu, ke understand ini. Nah, apa sebetulnya aplikasinya di dalam kegiatan FGB MFA kita?
Salah satu aplikasinya, nanti ini bisa dicari di Anda, Bapak mengadakan member meeting di dalam chapter, ayo kita diskusi. Apa yang kita bisa lakukan untuk melaksanakan understand ini? Untuk kita bisa saling mengerti. Nah ya, salah satu contoh aplikasi di regional, untuk regional adalah pengurus dari regional itu harus turun ke chapter-chapter. Kalau chapternya ini kelihatan mati suri atau suam-suam kuku, turun Pak. Kita tanya ke chapternya, Pak kenapa begitu? Saya mau dengerin nih, saya terbuka. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kira-kira kenapa sih, masalahnya apa? Apa yang Bapak perlu? Kita menyediakan diri untuk mendengar, untuk mengerti apa yang terjadi di chapter. Nah, kalau kita dengan mengerti apa persoalan yang di chapter, baru kita bisa mencari solusi buat chapter itu, dan chapter itu pun merasa diperhatikan. Sehingga dia merasa dihargai, dan dia pun apinya akan muncul kembali. Gitu ya. Kemudian bimbing chapter presiden dan pengurus chapter memahami visinya. Jangan gitu dong, kok bikin acara gitu-gitu melulu, makan-makan melulu, udah gitu selesai. Nah, makanya kan gak ada jiwa baru. Yuk kita balik lagi, kita pelajari lagi visi yang dari Tuhan itu sebetulnya apa. Jadi kalau gitu kita ngomong, saya mau dengerin, saya mau ngerti, nanti Bapak juga dengerin saya, bisa mengerti sebetulnya visi kita, kegiatannya harus gimana, yuk kita rombak dikit-dikit yuk. Sehingga dengan demikian ada perubahan. Ya, kalau kita tidak mengikuti visi, maka FGB MFI, kegiatan chapter itu nggak ada bedanya dengan yayasan sosial yang lain. Nggak beda dengan Lion Club, nggak beda dengan Rotary Club, nggak beda dengan apa yang dilakukan oleh SECI. Padahal kita punya visi yang jelas dari Tuhan. Itu yang harus diwujudkan, yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi. Ayo berubah dong. Kalau kita biarkan begitu saja, nanti ada chapter yang hanya mengcopy kegiatan dia di persekutuan doa di gerejanya. Di copy, plek, dimasukin ke sini. Ada yang mengcopy kegiatan sosial dari SECI. Plek aja, kegiatannya sosial terus. Enggak salah, tapi enggak menyentuh kepada pemenuhan daripada visi. Pelaksanaan daripada visi kita. Sedangkan tugas kita, visi kita itu sangat spesifik dari Tuhan. Dan sangat juga spesifik. Demos dapat dari Tuhan, kita ini orang awam. Yang kita jangkau juga orang awam. Orang awam yang kita jangkau itu siapa? Adalah orang-orang yang bisa menafkahi keluarganya. Semua clear. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Alat apa yang kita pakai? Beri kesaksian. Ayatnya juga ada. Apa tujuan utamanya? Ayo setelah kita lakukan itu, kita membebaskan orang-orang yang terbelenggu, terikat oleh dosa. Dan kita hubungkan kepada Tuhan. Semua clear. Tidak ada organisasi rohani yang punya visi begitu clear seperti kita. Pegang itu, brother. Sehingga nanti orang ngelihat itu, oh ini pasti full gospel. Kita punya identity sendiri yang clear, yang spesifik, yang jelas. Jadi jangan kegiatan orang lain di-copy, plek, masuk ke kita. Ya. Kalau kita lakukan itu, sooner or later, cepat atau pelan, member Anda hilang. Saya join ke chapter ini karena dia ngomongnya malah di luaran, PD-nya bagus.
plek gitu. Tapi lama-lama dia lihat, kok PD-nya lebih enak yang di sana. Pembicaranya juga orang hebat-hebat di sana. Orang yang kita mau jangkau kan begitu. Di gereja saya juga ada PD, lebih rame. Di sana itu menangnya cuma dikasih makan katanya. Tapi sekali makannya dikasih nggak enak, kabur. Ngapain ke sana? PD saya lebih bagus, lebih rame, ada bandnya. Di sana nggak ada bandnya. Hilang, Pak. Plek di kegiatan gereja, susunan acaranya seperti gereja. Dan ada yang saya dengar yang lebih parah lagi, CP-nya pun tidak mempersiapkan chapter meeting dengan baik. Mendadak, tahu-tahu, kita chapter meeting 3 hari lagi ya. Coba cari pembicara. Nggak ada yang ada waktu. Udah pendetanya aja dari gereja, pluk. 4 kali ngadain chapter meeting, pembicaranya dia lagi. Kali kelima nggak ada yang datang dah. Nah, itu karena kita kehilangan arah. Kita harus kembalikan arah kita jelas. Dan kita juga memiliki tugas untuk membangun rohani dari para member kita. Nah, seperti yang sudah disampaikan Pak John. Sekaligus mempersiapkan dia untuk menjadi prepare people tadi. Ya. Nah, dengan demikian kalau orang merasakan ada benefitnya, ada manfaatnya saya join FGB MFI, paling tidak saya merasakan benefitnya bahwa saya diselamatkan di sini. Bahwa rohani saya berkembang di sini. Bahwa karena rohani saya berkembang, saya nggak pernah lagi gebrak meja pada istri saya. Nah, jadi di keluarga saya lebih harmonis. Nah, luar biasa FGB MFI itu bisa merubah hati saya. Padahal yang merubah Roh Kudus. Tapi biasa kan, CP-nya suka bajak, bajak kredit. Nah, karena CP-nya bagus gitu, maka hidup saya berubah, hidup rumah tangga saya lebih baik. Gitu. Nah, di mana orang merasakan ada manfaatnya join FGB MFI, dia akan stay, dia akan tinggal. Dia mau untuk ikut menjadi mengembangkan chapternya. Baru chapter itu akan bertumbuh. Baru setiap kali ada satu kegiatan, dia pasti datang. Dia mau ikut. Ya. Berikan juga dia satu tugas. Wah, kita mau mengadakan perayaan apa? Mengadakan TNT camp, prayer camp. Kamu ikut jadi panitia ya. Ya. Dia nanti akan merasa bahwa saya juga punya kontribusi. Saya dihargai bahwa saya bisa. Apapun tugas-tugasnya. Nah, itu akan menjadi satu ikatan yang erat. Ya. Nah, itu win-win. Ya. Nah, kalau di aplikasi di chapter, bangun suasana yang tadi saya sampaikan, problem solving. Jadi ada atmosfer di chapter itu, karena mau saling mengerti, saling mendengarkan, ada masalah pun selalu dipecahkan secara bersama, saling mengerti, saling mendengarkan. Jadi di chapter itu ada atmosfer problem solving, ada apapun bisa dipecahkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Dan dipecahkan selesai dengan damai, dengan sukacita. Nah, ini yang harus dibangun di chapter, ya. Dan chapter yang kuat, bantulah chapter yang lemah. Gampang. Ajak chapter yang lemah, ikut di dalam kegiatan bersama, beberapa chapter kumpulin dulu supaya apinya muncul dulu. Ya. Kemudian kalau tidak, saya pernah
Mungkin Pak Hari Raharjo tahu, Pak Bapak juga tahu. Kita soalnya datang dari satu akar yang sama nih. Jadi saya punya keterikatan dengan DKI 6, juga keterikatan dengan DKI 2. Dulu saya punya chapter sampai cuman 2. Iya, Pak Nyoto tahu, karena Pak Nyoto menggantikan saya sebagai CP. Nah, pada waktu itu maju. Sampai setiap kali kita adakan chapter meeting, bisa 30-40 orang ya Pak Nyoto. Wah, makin sombong kita. Ya, itu adalah saya. Kita selalu mengundang pembicara yang hebat-hebat. Kita berpikir begitu pembicara yang hebat, yang datang lebih banyak. Mula-mula begitu. Itu seperti demos. Akhirnya Tuhan tidak suka. Setelah siapapun yang kita undang, yang datang makin sedikit, makin sedikit. Nah, makin sedikit, kesombongan masih ada. Wah, kalau gitu kita udah tinggal sedikit nih, tinggal 10 orang, kita jangan undang yang pendeta yang bagus-bagus. Malu kita. Nanti kalau dia datang dia nanya, kok yang datang cuma segini? Wah, itu merefleksikan kita yang jelek nih. Nah itu kesombongan pribadi. Sekali lagi karena tidak melakukan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Makin amblas. Sampai saya ketemu Pak Antoni Putirai waktu itu jadi Ardi. Ardi ya kalau salah. Ardi untuk sekarang namanya Jakarta Selatan, DKJ 6. Saya bilang, kita bicara bisnis bro. Kan dia pengusaha, saya pegawai pengusaha. Saya punya chapter 2 nih bro, akuisisi aja. Bro ambil aja. Marah dia. Ini kita tidak bicara akuisisian. Bro mau apa? Iya chapter saya ada 2 nih, sepi nih. Nggak usah khawatir. Kemudian chapter meeting yang selanjutnya, bro inget ya, dia bawa satu tim. Bawa worship leadernya, bawa pesaksinya, bawa dan dia bawa anggotanya juga. Tiba-tiba chapter meeting itu di tempat saya kok rame. Dan orang juga ngelihat, enak juga ya rame gini. Dan banyak sekarang pembicaranya udah beragam, worship leadernya juga mukanya yang baru gitu. Mereka balik lagi ikut. Nah sampai kita sehat kembali, baru dilepas lagi. Dan kemudian kita bisa berkembang sampai 6 chapter. Kita bisa multiplikasi. Ya. Nah, tapi kuncinya satu, menyadari bahwa kesombongan kita itu yang membuat kita hancur. Karena ini bukannya pekerjaan kita, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, setelah jadi 6 chapter maju lagi saya kasih ke Pak Nyoto. Nah, sinergi. Yang ketiga itu synergize itu setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Pasti Tuhan itu memberikan kemampuan kepada setiap orang. Nah, ya. Tidak ada orang yang Tuhan itu adil dan penuh kasih. Makanya daripada kita ribut, saling berkompetisi, mendingan kita gabungin. Bapak bisa apa? Saya bisa apa? Bapak bisa apa? Kalau kita gabungin, kita menjadi punya satu kemampuan yang lengkap. Maka kita bisa melakukan perbuatan yang lebih besar. Kita punya cita-cita bisa yang lebih besar. Nah itu disampaikan oleh
Pak Dali dalam beberapa kesempatan, kita hanya bisa mencapai tujuan yang besar kalau kita melakukan sinergize ini, melakukan sinergi ini. Kalau tanpa sinergi, ya CP kerja sendiri gitu. Suruh bendahara cari duit sendiri, nggak tahu terserah lu gimana gitu. Nggak bisa, nggak maju. Nanti malah yang terjadi merasa lelah, exhausted. Dan akhirnya satu-satu akan merotol. Itu yang menyebabkan kenapa chapter menjadi lesu. Lakukan sinergize ini. Nah, kalau mau tahu sinergize itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, karena bapak-bapak menyimak, saya kasih satu video lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jadi brother, di tahun ini temanya adalah team up. Itu kita minta Superman itu melebur kepada tim sehingga kita membentuk super tim. Ya. Dan poinnya apa saja untuk kita membangun relasi? Yang pertama, saling mengerti. Jangan minta sendiri harus dimengerti orang lain, tapi kita duluan mengerti orang lain. Baru kita bisa dimengerti oleh orang lain. Baru orang lain mau juga mencoba mengerti karena kita sudah menunjukkan goodwill, itikat yang baik bahwa kita duluan yang punya kerendahan hati untuk mendengarkan. Ya, dalam bahasa manajemen kita harus punya listening skill untuk mendengarkan. Ya. Orang yang punya listening skill otomatis kemampuan pribadinya juga akan naik. Karena dia bisa menyerap pendapat, usulan dari banyak orang. Kalau kita menutup diri karena kita merasa kita paling pintar, maka kepandaian kita, kapasitas kita stop di situ. Tidak akan ada pertambahan lagi. Ya. Kedua, harus selalu berpikir atau bersikap atau ngambil action win-win. Harus saling, semua orang harus mendapatkan benefit. Ya. Tidak boleh menang sendiri, saya untung, kamu buntung. Itu bisnis cuman sekali aja, selesai gitu. Bahkan dulu waktu saya ikut satu bos sangat sukses. Ya, saya nggak sebut tapi ini konglomerat. Waktu dia ngajarin saya masih muda, masih baru kerja, dia ajarin saya. Saya tanya, bos gimana? Saya liatin yuk, gampang sekali dapetin customer baru.
Resepnya dia bilang gampang. Jangan customer ngeliat, mengambil kesimpulan, you orang terlalu lihai. Kalau you kelihatan terlalu lihai, saya hati-hati nanti saya ditipu sama you. Tapi kalau you orang yang humble, baik-baik saja, kalau itu kelihatannya ya setengah bodoh lah gitu. Pura-pura bodoh gitu. Orang merasa comfortable, merasa nyaman dagang dengan you, doing business with you. Dan benar, itu benar. Makin banyak customer kita, karena nyaman mereka. Dan akhirnya kita buktikan kalau hubungan dengan saya, kita win-win. Gitu ya. Nah, makanya kalau kita rekrut orang, anak muda terutama, wah kalau ngadepin customer dia mau nunjukin dulu, saya pintar. Mau gini-gini dia bicara. Nah, kelihatan pintar sendiri. Terus saya perhatikan customernya, calon customernya. Dia cuma diem ngeliatin. Udah selesai, nggak ada bisnis. Karena dia takut ini orang kepinteran, nanti hubungan kita itu bukan win-win. Win-lose. Nanti dia untung terlalu pinter, dia untung saya yang jadi rugi. Gitu. Ya, jadi zero sum game gitu. Dan yang ketiga tadi adalah kita harus lakukan synergize. Nah itu adalah tema di tahun ini. Bagaimana mewujudkan program untuk regional, untuk chapter, masing-masing punya karakteristik sendiri, masalah sendiri, kekuatan sendiri-sendiri, kelebihan sendiri-sendiri. Makanya didiskusikan. Nah, kalau di chapter, lakukan member meeting itu untuk pemuridan, untuk pembahasan strategi chapter mau kemana. Itu tugasnya juga membahas mengenai visi ini, supaya chapternya nggak melenceng kemana-mana. Dan membahas juga seperti gimana kita mempercepat pertumbuhan chapter kita. Ada nih dari nasional ini ada 3 item nih yang dikasih petunjuk himbauan. Kita aplikasinya di kita gimana ya? Diskusikan aja bro. Nah itu bisa chapter ini berkembang. Dan ini sebetulnya memang tidak hanya untuk chapter. Sebenarnya konsep ini saya catat juga sumbernya itu dari satu buku manajemen, yaitu 7 Habits dari Stephen Covey. Itu semua pakai, brothers. Kelihatannya simple ya, tapi yang paling jago nerapin ini itu Astra. Dan perusahaan-perusahaan besar lain. Di perusahaan tempat saya pun kita hire konsultan untuk pelajari 7 Habits ini. Jadi kita bisa pakai di Full Gospel. Harus ada yang modifikasi, silakan modifikasi. Yang bisa kita pelajari di Full Gospel, kita pulang, kita pakai di kita cara dagang, kita bisa pakai. Selalu bisa pindah-pindah. Yang penting bisa mendapatkan manfaat. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan FGB Men? Kita persiapkan dari aspek rohaninya yang disampaikan Pak John, juga dari aspek karakternya, dan memang kita belum sentuh aspek kompetensinya. Nah, aspek kompetensinya apa? Satu, kita harus, bahkan seluruh chapter, itu harus bisa membuat rencana kerja. Kita mau ngapain nih ya? Jangan anggap terlalu muluk-muluk rencana kerja. Istilahnya, kita jangan pakai rencana kerja. Kita kumpul-kumpul, kita mau ngapain ya sampai tahun depan gitu. Nah, sederhana aja. Kemudian apa yang kita mau itu pilih aja, jangan banyak-banyak sampai ada 17 gitu. Enggak ada waktu.
laksanainnya dan nggak ada duit dan nggak ada orang. Jadi cuman bagus jadi sertifikat pajangan. Ya 3 lah, maksimum 5. Yuk kita lakukan ini dulu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kalau udah tahu, yuk sekarang kita bikin rencana kerjanya gimana. Oh, untuk melakukan tujuan nomor 1, kita bikin rencana kerja. Bulan pertama ini, bulan kedua ini, bulan ketiga ini, gitu. Mudah-mudahan tercapai. Nah, kalau udah punya rencana kerja, itu kita fokus. Dan itu akan karena kita fokus, kita bisa menjamin bahwa tujuan kita bisa tercapai. Gampangnya kalau di dalam bisnis, ada teman saya cerita sama saya tahun ini punya cita-cita, saya mau tambah ruko 2 lagi, supaya dagangnya bisa makin gede, omsetnya makin gede, tambah 2 ruko lagi. Nah, udah sama istrinya kan manajer keuangannya, udah setuju. Itu harus dipegang, jangan di tengah jalan istrinya datang, Pak, itu yang dagang 2 los dari kita perlu duit, Fortunernya mau dijual tuh murah, bisa bedanya 20%. Pokoknya dia harus sekarang cepet. Nah terus bicara, iya deh kita beli ya. Nah, dibeli duitnya, tabungannya dipakailah beli Fortuner. Nah akhir tahun bisa nggak dia buka 2 ruko? Enggak. Karena enggak disiplin. Udah punya tuh tujuannya. Nah kalau udah punya tujuan, fokus. Setiap kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan kita yang sudah kita sama-sama susun, lupakan. Atau katakan contoh lain, kita tahun ini kelihatannya situasi jelek nih. Kita nggak tahu sampai kapan membaik. Supaya kita bisa survive, bisa hidup, kira-kira ngapain ya? Oh, tujuan pertama, kita jaga cash flow kita. Peredaran uang kita, kas kita, untuk modal kerja kita harus kita jaga. Setiap saat kita mesti tetap punya duit untuk bayar pegawai, untuk bayar listrik, untuk bayar pajak, untuk bayar macam-macam. Itu dulu dah. Jangan sampai kurang. Kalau kurang kita celaka. Bisa macet kita dagang kita karena peredaran uangnya ini. Nah kalau sudah gitu gimana? Ya dibuat rencananya. Fokus terus. Ada teman saya juga udah fokus, kita jaga cash flow. Keadaan lagi susah dagang. Datang supplier. Pak, ini dari pabrik ada program bagus nih. Kan Bapak beli satu bulan 5 truk. Ngomong kosong. Bapak naikin dah. Jadi 7 truk tambah 2 truk lagi. Kalau Bapak bisa naikin 7 truk, maka pabrik akan kasih tambahan diskon 10%. Langsung dicaplok loh. Kenapa enggak? Tapi kan masuk gudang. Berarti dua tambahan 2 truk itu kan masuk gudang, enggak dijual. Itu kan duit. Yang tadinya duit cash sekarang jadi duit taruh di gudang. Nah, keadaan sepi. Pabrik nurunin harga. Yang tadi 10% tambahan diskon, itu jadi 0. Enggak ada artinya. Karena pabrik juga nurunin harga 10%. Nah tinggal dia yang kejebak. Nah ini cash flow saya bagaimana nih? Kalau dia perlu duit, kepaksa dia jual rugi. Sebagian. Nah, jadi penting brothers,
baik chapter, baik kita di usaha sendiri, kita punya satu goal yang jelas. Sesuai dengan situasi yang berubah-berubah. Goal kita bisa berubah-berubah karena harus menyesuaikan kondisi ekonomi kita. Dan kalau kita sudah tahu, fokus. Jangan nyimpang kiri, jangan nyimpang kanan. Karena itu yang kita tahu yang akan membuat kita survive melalui masa sulit ini. Ya kira-kira gitu ya. Nah ini sehingga tadi TNT sekarang itu lebih bersifat menyeluruh, holistik, satu kesatuan. Dalam rangka menyiapkan FGB Men yang siap melaksanakan visi. Kalau orang yang disiapkan itu, prepared people itu sudah siap semua, sudah banyak, maka ini nubuatan ya bro. Ya, maka nubuatan yang disampaikan oleh Pak Demos itu bahwa Tuhan akan mendapatkan sekelompok orang yang penuh kuasa Roh Kudus, yang akan terlibat dalam sejarah spiritual akhir zaman, dan orang ini membuat gelombang kebangkitan rohani yang meledak. Terobosan. Nah, ini perlu FGB Men yang siap, yang prepared. Jadi kita sudah dipilih ya. Kita sudah dipilih. Tadi kan di sesi 1 kita adalah orang pilihan. Tapi sekarang naik. Kita dipanggil enggak? Enggak semua orang yang dipilih itu dipanggil. Nah, yang mau dipanggil Tuhan harus punya kesiapan di sini. Ya. Sehingga nubuatan itu akan bisa terpenuhi. Oke, mungkin saya tutup sekian. Terima kasih.